Tapi dirimu biasa ngapain Lebaran? Lebaran biasanya kita ada open house. Nah, tuh biasanya ya banyak orang lah datang, masyarakat sekitar, handai tolan kerabat, gitu-gitulah. Jadi itu adalah kegiatan yang biasa rutin dilakukan pas Lebaran ya. Tapi Iya. biasa ada kumpul-kumpul Lebaran, biasa ada request nggak khusus mau dari Maika, Raisa, Almira, Lebaran ini kayak maunya A, maunya B nggak? Nggak ada, orang masih kecil-kecil kan. Jadi masih harus mengikuti apapun perintah orang tuanya. Paling apa ya, kalau Lebaran itu ya sungkeman, itu wajib. Terus kemudian mereka harus sungkem sama eyangnya, eyang putri. Nah kalau kakek sama neneknya ada di Probolinggo, jadi biasanya Idul Adha kita di sana dibagi dua. Oh ganti-gantian, saya paham sekarang setelah Idul berkeluarga. Idul Fitri di Jakarta, setelah itu biasanya Ramadan kita ke Jombang. Gitu. Jadi sudah ada jadwalnya tuh. Jadi berarti ada satu tradisi yang ditanamkan juga berarti ke anak-anak. Betul. Tradisi sungkem, tradisi ketemu dengan kakek neneknya. Sebenarnya nilai apa yang ingin dirimu tanamkan ke anak-anak? Saya ingin anak-anak saya nantinya tetap mengakar kuat dalam tradisi mereka, karena tradisi itu adalah identitas mereka, ya, yang membentuk identitas mereka, nilai-nilai kehidupan yang akan mereka pegang. Dan ketika ada tantangan dalam hidupnya, mereka tahu bahwa mereka bisa kembali kepada nilai-nilai yang pada sejak awal sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Dan nilai-nilai itu adalah nilai yang diturunkan, ya. Nilai-nilai yang diturunkan dari bapak saya ke saya, dari kakek saya ke bapak saya, dari mbah buyut saya ke kakek saya, terus ya. Nah, nilai itu kita jaga, kita lestarikan. Nah, saya berharap anak-anak saya tetap bisa melestarikan nilai-nilai serta tradisi tersebut. Sampai seterusnya nanti turun lagi ke anak cucu mereka nantinya. Karena tradisi adalah bagian dari identitas. Tradisi adalah bagian dari identitas kita, dan terutama menurut saya sekarang itu menjadi lebih penting. Kenapa? Karena dengan globalisasi banyak hal menjadi lebih seragam. Cara kita berpakaian kadang lebih seragam, ya. Pakai celana jeans, pakai sepatu kets, pakai Nike, pakai yang cowok pakai topi baseball misalnya, gitu ya. Kita makan di franchise luar negeri. Jadi seolah-olah di semua belahan bumi mirip semua nantinya, ya. Saya sih berharap moga-moga nanti ada sih restoran Padang yang akan dibuka di mana gitu, negara lain. Jadi memang lebih global lagi. Gitu. Jadi kitanya yang mendunia ya. Kitanya yang mendunia. Tapi artinya bahwa ada penyeragaman, mulai banyak penyeragaman. Nah, tradisi itu yang membuat kita jadi berbeda. Tradisi itu yang membuat kita tetap unik, ya, dan membuat identitas kita menjadi lebih berbeda daripada negara-negara lain. Jadi ternyata itu adalah kalau kita lihat tiap tahun hal-hal yang biasa. Iya. Tapi sebenarnya kalau Mbak lihat atau dirimu lihat adalah satu hal yang harus kita jaga secara turun-temurun. Tapi berbicara mengenai identitas, tidak hanya identitas tradisi pada saat Lebaran, yaitu tradisi sungkeman dan lain sebagainya. Biasanya juga ada tradisi makanan. Oh iya. Iya. Apa biasanya? Ya, biasanya ketupat tuh pasti. Ketupat pasti. Ya, ketupat, terus kemudian opor, udah otomatis. Lalu kita biasanya saya paling senang tuh kolang kaling. Kolang kaling? Kolang kaling, kalau kita nyebutnya tuh kolang kaling. Kalau ada yang nyebutnya lagi buah atep. Oke. Ada yang menyebut, kolang kaling. Kenapa kolang kaling? Saya senang aja, karena panas biasanya, terus segar banget kan kalau makan itu, sama ketan. Ketan itu yang selalu ada di rumah kita, dan selalu I look forward to that gitu. Oke, apalagi kalau misalnya habis silaturahim, jalan-jalan, keliling-keliling, pasti benar siang-siang. Oke. Itu kalau berbicara masalah Lebaran, tentu juga banyak orang yang memaknai Lebaran ini berbeda-beda. Ada juga dari mereka yang memaknai Lebaran ini harus melakukan perjalanan jauh mudik untuk bisa ketemu dengan orang tua dan mencicipi makanan yang dimasak oleh orang tuanya. Orang Indonesia itu punya ciri komunal. Jadi kekeluargaan ya itu penting sekali. Ya, keluarga itu penting sekali buat orang Indonesia. Kalau di Barat, mungkin di beberapa negara Barat yang lebih individual, nggak terlalu penting berkumpul bersama keluarga. Memang ada perbedaan itu, kita lihat ya. Lebih individualistik, lebih ngumpulnya sama teman dibandingkan dengan keluarga. Sementara kita tetap basis utama dari identitas kita adalah keluarga.
Makanya di sini ketika orang menikah, orang tidak menikah hanya dengan pasangannya saja, tetapi dengan keluarganya pula. Kan ada semacam itu ya tradisi itu. Jadi bibit, bebet, bobot itu biasanya sangat dipikirkan sekali. Nah, dan itu sangat terasa dalam suasana Lebaran. Ya, kita kembali rindu dengan suasana keluarga dan buat saya memang itu suasana istimewa. Suasana Lebaran itu suasana yang tidak tergantikan kalau saya pribadi. Maka kenangan yang indah sekali dulu ketika masih ada bapak saya ya, ketika kita pulang kampung ke Jombang, terus kemudian biasanya kalau Lebaran pakai baju kurung kita atau pakai kebaya, terus habis itu naik beca. Halah. Ke sesepuh-sesepuh. Terus sowan di sana, terus pindah lagi ke sesepuh lainnya, makan rengginang, terus makan kue-kue kecil, gitu, makan kacang. Itu memori yang luar biasa indahnya. Ya, bagi saya tidak pernah terlupakan, tidak tergantikan. Itu adalah memori yang juga membawa rasa damai ya. Membawa rasa damai. Membawa rasa damai, enak rasanya kalau udah ketemu face to face. Betul. Bisa minta maaf secara langsung. Berarti ada satu nilai kalau kita lihat. Nilai tradisi, mau itu Ramadan dan terakhir puncaknya adalah Lebaran. Dalam rangka menciptakan yang namanya perdamaian. Dalam rangka menjunjung kebinekaan untuk namanya perdamaian. Apa yang terbesit di benak seorang Yeni Wahid terkait dengan Lebaran bisa menjunjung tinggi makna kebinekaan? Di Indonesia ada sebuah tradisi Lebaran yang berbeda dari negara-negara lain, terutama dengan negara-negara Muslim lain. Yaitu ada tradisi halal bihalal. Tradisi halal bihalal ini sebetulnya hanya dipraktekkan di Indonesia, di mana kita bersilaturahim dengan banyak anggota masyarakat, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dan kemudian meminta maaf, ya, meriset lagi, ya, semua kesalahan, kekhilafan kita yang telah kita lakukan selama ini. Negara lain nggak ada. Jadi di negara lain lebih banyak konsep Idul Fitri itu kan maknanya sebetulnya kan berbuka puasa. Buka puasa setelah Ramadan, ya, hari di mana kita sudah nggak puasa lagi. Nah, kalau di Indonesia maknanya lebih dari itu. Jadi hari di mana ya kita melepaskanlah semua kesalahan-kesalahan kita, kita meminta maaf, kita mencoba untuk menapaki hari-hari ke depan dengan lembaran baru. Nah, ini luar biasa. Kalau saya pernah kok beberapa kali ya Idul Fitri di negara Middle East, di negara Timur Tengah, di Saudi misalnya ya, habis sholat ya sudah, terus pulang ke rumah masing-masing, ya sudah kalau mau kumpul sama keluarga ya mungkin iya, tapi tidak semeriah di Indonesia. Di Indonesia kan meriah sekali. Banget. Dan ini hari kemenangan gitu kan, seolah-olah luar biasa sekali dan hari di mana kita itu bersukaria, bergembira ria, begitu banyak keceriaan ya di sekeliling kita. Nah, ini buat saya adalah tradisi yang luar biasa. Tradisi yang membuat masyarakat Indonesia masyarakat yang unik, masyarakat yang toleran. Dan dalam halal bihalal bukan cuma orang Islam yang ikut bergabung, ya, betul. Banyak sekali dari kelompok-kelompok agama lain juga datang khusus untuk berhalal bihalal. Ini kan istimewa sekali, gak ada di negara lain seperti ini. Inilah kekuatan kita. Inilah kekuatan kita. Betul. Inilah tradisi yang menjaga persatuan kita. Inilah Betul. Tidak hanya tradisi Lebaran, tapi lebih dari itu kalau ada di Indonesia. Beda dengan negara-negara lain. Oke, terima kasih Mbak Yeni Wahid sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat Lebaran 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir batin.